Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga baik-baik saja bersama keluarga teman-teman dimanapun teman-teman berada. Selamat beraktivitas dan tetap semangat. 90 menit laga Indonesia akan menghadapi Irak di King Abdullah Sport City di Kota Jeddah. Itu akan tersaji nanti malam waktu setempat atau pada Minggu dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Itu 90 menit yang harus dilalui di waktu normal oleh Garuda kita. Ya, apakah kita akan bernafas? Karena ini mempertaruhkan itu nyawa kita ini ada dalam pertarungan ya yang menegangkan hidup mati untuk JICS dan kawan-kawan. Nah, untuk menuju ke pertandingan yang sangat dinantikan ini, tentunya orang yang paling disorot adalah Patrick Kluivert. Karena dalam pertandingan sebelumnya, teman-teman pasti sudah tahu semua bagaimana Patrick Kluivert memainkan starting 11 yang agak aneh ya, yang agak mengejutkan juga. Dan tidak diduga sama sekali. Di sana tidak ada Tom Haye, tidak ada Oleh Romani sejak awal ya. Kemudian Rizky Ridho duduk di bangku cadangan, bahkan tidak bermain sama sekali ya, juga dengan Justin Hapner tidak ada. Kalau Verdong nggak ada karena Verdong memang diistirahatkan, ada sedikit bermasalah dengan lehernya. Tapi Verdong pada hari ini pastikan dia akan main, termasuk dengan Oleh Romani sejak awal. Nah, kalau kita melihat dengan starting 11 saat menghadapi Arab Saudi itu memang pantas layak ya kita itu kedodoran. Nah, di tengah kalah total, di belakang sering error karena Kluivert coba memainkan dengan pola yang dia inginkan dengan flat 4 back 4-3-3 modifikasi jadi 4-2-3-1, tapi tidak punya greget sama sekali dengan pola ini. Bahkan banyak bocornya di belakang, rapuh kelihatan sekali belakang. Gelandang kita Joy dan Mark Locke yang ditampilkan yang agak mengejutkan ini itu sulit untuk bisa mengimbangi gelandang-gelandang dari Arab Saudi ya. Dan kalau kita bermain dengan seperti lawan Arab Saudi, saya kira akan sulit menghadapi Irak teman-teman ya. Kluivert harus punya cara sendiri, ada terobosan ya, ada rotasi yang harus dilakukan ya, karena ini pertandingan yang harus kita menang. Kalau kita imbang atau kalah, nah, selesai kita, sulit ya untuk bisa berharap banyak. Makanya dengan tujuan bahwa kita harus bisa menang, tentunya taktik strategi dari Patrick Kluivert ini yang ditunggu banyak orang. Skema pola seperti apa? Jangan terulang lagi blunder atau salah menempatkan pemain, salah menempatkan orang di starting 11. Karena kita butuh gol, butuh menang. Tidak boleh lagi main-main, coba-coba seperti ketika lawan Arab Saudi. Mestinya pemain-pemain yang top, yang berkualitas, yang itu yang diturunkan. Dan saya rasa semua orang akan menginginkan melihat kembalinya Tom Haye di dalam starting 11, Rizky Ridho, Justin Hapner ya, Oleh Romani itu harus ada sejak awal di dalam skuad ini. Akan sangat berbahaya bagi Patrick Kluivert kalau dia kembali blunder ya, untuk memainkan starting 11 melawan Irak ya. Dan oke, coba kita lihat apakah Kluivert akan tetap bermain dengan 4 flat ini ya, 4-3-3 atau jadi 4-2-3-1. Karena saya rasa bisa saja dia keras kepala, kemudian dia bermain dengan pola demikian, tidak mengindahkan bahwa 3-4-3 itu akan jauh lebih bagus dalam cara bertahan, counter attack yang lebih baik ya, lebih mematikan. Karena modifikasikan dengan 3-4-3 itu ketika kita diserang akan bisa menjadi dengan 5 back, karena 2 full back kita di kanan akan turun ke belakang, sementara bisa juga menjadi 4 di tengah. Kalau Miliano bermain di kanan dan Ragnar bisa membantu Tom dan juga Joy di tengah, sehingga membentuk dengan 5-4-1, tinggalkan Oleh di depan. Ya,
pikir itu bagus. Kalau kita terlalu bernafsu untuk bisa menyerang, lihat kemarin dengan Arab Saudi. Ada 17 tembakan mereka lakukan, 10 diantaranya on target. Dan bahkan banyak peluang untuk penyelamatan 7 kali dari seorang Martin Pass. Dan ini luar biasa, kalau nggak ada banyak gol yang terjadi. Ya. Jadi memang kita di belakang itu harus kuat. Ini Irak. Secara peringkat lebih bagus dari Arab Saudi. Dan mereka mengincar kemenangan. Mereka lebih bugar dari kita. Kita sudah bertanding. Ya, habis-habisan menghadapi Arab Saudi, kemudian hanya istirahat 2 hari, hari ketiga langsung main lagi. Sementara Irak datang masuk lapangan dengan fresh, bugar. Tentunya kalau kita tidak punya taktik yang jitu, selesai. Makanya saya menunggu, pasti teman-teman juga akan menunggu model seperti apa. Oke. Kalau dia bermain dengan 3-4-3, saya pikir ini jauh lebih bagus. Dan Patrick Kluivert tahu itu di Sydney ketika kalah dengan 4 back itu, kalah 5-1 dari Australia, balik ke Jakarta kan 2 kali dia coba bermain dengan 3-4-3. Bagus, kita clean sheet menghadapi Cina, menghadapi sebelumnya menghadapi Bahrain. Semua gol dibuat oleh sebenarnya kan itu sudah menjadi ya pakem yang kuat. Cuma dia coba mungkin terkesan dengan penampilan melawan Lebanon, walaupun tidak bisa mencetak gol, tidak ada shot on target, tapi kita lebih menguasai permainan. Kenapa dengan Lebanon? Ya, seakan-akan kita lebih superior karena Lebanon mundur lebih dalam bermain, sehingga kesempatan bagi pemain-pemain kita untuk bisa penguasaan bola yang tinggi itu kelihatan, tapi kan tetap sulit untuk menerobos pertahanan mereka. Makanya tidak ada shot on goal, kelihatan kita lebih superior, tapi sebenarnya enggak. Lihat lawan Arab Saudi kemarin dengan pressing dari Arab Saudi yang tinggi, itu menyulitkan bagi Jai Isyas bersama dengan Kevin Dix. Makanya kan gampang sekali, banyak kelemahan, dan Patrick Kluivert sendiri mengakui ada kelemahan-kelemahan, dan itu terlihat di pertahanan kita tidak kokoh, tidak sebagus dengan 3 back Jai, Rido dan Justin Hubner ada di sana. Karena kalau melihat dari statistik, dia juga harus tahu sebagai pelatih sebenarnya 8 pertandingan dengan menggunakan 3 back ini itu ada 6 kemenangan. Ya, ada 1 kalah dan 1 imbang. Satu-satunya kekalahan di GBK dari Jepang dengan 4 gol itu. Selebihnya kita tidak kebobolan. Ya, ada 1 kali imbang dengan Australia 0-0 dan kita bisa menang 6 kali. Ya. Dan 6 kali itu dengan pola 3-4-3 ya, melawan Vietnam 2 kali di Jakarta dengan 1-0 dan 3-0 di markas mereka. Ketika masih dengan STY, kemudian kita dengan Filipina kita bisa menang 2-0. Dan dengan Arab kita bisa menang juga dengan 2-0. Itu sudah di putaran ketiga. Kalau tadi dengan Vietnam dan Filipina kan masih di putaran kedua. Jadi saya pikir pola yang sangat bagus. Apalagi kalau dikombinasikan dengan kita menang lawan Bahrain dan Cina. Wah, mestinya itu yang harus kita bisa melawan Irak. Kita ingin melihat lawan Irak itu. Dan 3 pemain tersebut kemudian bergeser. Yakob diistirahatkan dulu ya, karena kemarin ada banyak kesalahan yang dibuat oleh Yakob, termasuk ada penalti di sana ya, ketika dia menarik gol ketiga juga telat untuk bisa ya untuk mengejar dari Firas Alburaikan. Makanya Kevin Dix itu bisa bermain. Kalau mengembalikan dengan Hubner, Jai dan Rido agak ke kanan, Hubner di kiri dan Jai di tengah, maka Kevin Dix bisa bermain di kanan. Calvin Verdong kembali bermain di kiri. Joy dan Tom Hai bermain di 2 double pivotnya, lebih mendorong ke depan. Nah, kita tahu sendiri bahwa ada Miliano di kanan dan Ragnar di kiri. Mungkin saja di Kambuaya main, mungkin saja. Sementara di depan oleh Romening. Saya pikir ini akan jauh lebih bagus kalau bisa dikatakan. Ya. Tapi kalau bermain dengan pola seperti 3-4-3 ini, memang Ricky Kambuaya itu harus seakan-akan diistirahatkan ya. Di sini ya boleh dikatakan ya, dia masuk sebagai super sub karena kan mendorong antara Verdong di kiri dan Dix untuk bermain dengan kombinasi Joy dan Tom Hai ya. Kemudian ada 3 di depan itu ada Miliano dengan Ole Romani dan Ragnar Oretmangun. Kambuaya bisa masuk dalam pola mungkin 4-2-3-1, itu bisa dia masuk. Tentunya bisa lain terjadi karena Dix bisa ada di kiri, di kanan, kemudian Verdong di kiri. Kalau dengan flat yang masih bertahan dengan flat seperti itu, maka Rido bisa dicoba, berarti Hubner tidak bermain. Rido dan Jai Isyas akan bermain di sana. Double pivotnya dimainkan oleh Tom dan Joy. Nah, 3 di depannya itu Kambuaya, di belakang Oleh
Emiliano dan Ragnar Oratmangun. Saya pikir itu yang paling bagus kalau memang bermain dengan pola itu. Tapi saya lebih oke, lebih apa ya, percaya sekali kalau dengan 3 back karena memang sudah terbukti, sudah faktanya kita bagus dengan itu. Ya, mana Arab sebenarnya sebelum mereka menang kemarin kan dengan 3 back kita tuh tidak berkutik mereka sama sekali. Nah ini tergantung Patrick Kluivert. Yang kita akan melihat bagaimana kemampuan dia merasa ini partai yang sangat menentukan ini. Karena kalau kita bisa menang, ya, kita bisa lolos, punya harapan lagi. Artinya itu lolos ke putaran kelima terbuka, tapi lolos langsung juga ada. Apalagi kalau kita bisa menang dengan 2-0, kemudian Irak bisa mengalahkan Arab Saudi. Wah, bagus bagi kita. Kita menang juga dengan 2-1. Hitung-hitungannya kan kita oke, karena selisih gol yang dipakai di sini ya, kita bisa ada 4 kemasukan 4. Bagus. Dengan harapan Irak mengalahkan paling tidak 1-0 katakan. Menang melawan Arab. Maka Arab cuma terhenti dengan 3 kemasukan dan 3 kemasukan. Irak dengan 2-2. Nah, jadi memang kalau kita menang 1-0, peluang untuk putaran kelima ada, yang terbuka. Tergantung dari Arab nanti sama Irak yang akan bermain. Walaupun memang seperti banyak orang bilang bahwa kalau aman 2-0 tidak mudah untuk menang 2-0 melawan Irak. Kita selama ini nggak pernah menang melawan Irak. Ya, walaupun dengan komposisi pemain yang berbeda. Ya, sekarang kan sudah ada ketika di Jakarta kemarin kan kita bisa melihat masih Jordi yang bermain. Ketika kita kalah 2-0 di GBK, Jordi, Hamner dan Rido, Hernando Ari sebagai kiper kan. Kemudian ada Sandi bermain di kanan, ada Sain Patinama di kiri, Tom, Aye dan Nathan Cho. Sementara di depan itu Ragnar Oratmangun, Rafael Struijk dan Marcelino Ferdinand. Itu pertandingan terakhir kita kalah lawan Irak. Ya, komposisi seperti itu sekarang kan sudah berbeda. Ada Jai Ises, ya, ada Calvin Verdong, ada Kevin Dix. Itu sudah bagus semua kan. Ada Joel Pesci, kemudian ada Emiliano, ada Oli Romani. Jadi berbeda, lebih mewah sekarang. Itulah mestinya kita bisa menang kemarin melawan Arab Saudi. Sayang sekali kita gagal, bahkan bisa mencari imbang. Dan sekarang adalah kita melawan Irak, kita harus menang memang. Dengan komposisi yang seperti saya bilang, saya berharap bahwa kita bisa mendulang 3 poin penting di sini untuk kita membuka asa kita, harapan kita untuk bisa lolos. Ya, semoga ya, tentunya tetap masyarakat Indonesia akan berdoa untuk tim kesayangan kita ini. Tetapi sekali lagi, Kluivert jangan coba-coba, awas untuk bermain di sini. Salah menempatkan pemain, ya, ini akan fatal buat kita semua, ya, buat tim nasional kita. Ya, semoga apa yang ditampilkan oleh Kluivert ini baik, sesuai dengan harapan kita semua. Dengan saya Bung Ropan berbicara.